Perang Makassar adalah perang terbesar kedua setelah Perang Diponegoro yang pernah terjadi di Indonesia. Perang yang melibatkan dua kubu dari Kerajaan Goa melawan pihak Belanda VOC. Siapakah yang memenangkan perang ini? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya dalam video berikut. Kesultanan Goa Talu atau Kerajaan Makassar merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Sayangnya, kebesaran Kerajaan Goa Talu harus runtuh akibat ambisi VOC yang ingin menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Sebelum runtuh, Kerajaan Goa Talu melawan VOC dalam Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1666 hingga 1669. Pelabuhan Somba Upu yang strategis karena penghubung Nusantara di barat Malaka dan di timur Maluku, juga karena kebijakan ekonomi pintu terbuka kepada semua bangsa menjadikan Somba Upu sangat ramai. Hasrat VOC untuk menguasai wilayah ini begitu besar. Si pemilik rumah Kerajaan Goa tidak membiarkan hal itu terjadi. Tercatat dua perang besar yang melibatkan VOC dan Kerajaan Goa dalam memperebutkan hegemoni politik dan ekonomi di Nusantara Timur, yaitu pada tahun 1653 sampai tahun 1655 dan Perang tahun 1666 sampai tahun 1669. Perang melibatkan dua aktor utama, yakni Kerajaan Goa dan VOC. Namun figuran dalam perang tersebut melibatkan banyak kerajaan, seperti Bone dan kerajaan lainnya. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya perang tersebut. Di antaranya adalah upaya VOC menguasai pusat perdagangan yang sebelumnya milik Kerajaan Goa. Selain itu adanya pencaplokan wilayah Kerajaan Goa atas hasutan dari VOC seperti penyerahan Pulau Muna oleh Ternate kepada Buton karena hasutan Belanda. Padahal Muna sebelumnya adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin Murka. Kerajaan Goa dipimpin oleh Karang Bontomaranum, menyerang Buton dan Ternate. Belanda turut campur dengan membantu Buton. Inilah episode awal meletusnya Perang Makassar tahun 1666 sampai tahun 1669 yang berpengaruh terhadap konstelasi politik antar kerajaan di Sulawesi Selatan pada episode-episode sejarah selanjutnya. Dengan kerajaan lokal lainnya, utamanya Kerajaan Bone, Goa pun terlibat dalam perebutan hegemoni di semenanjung Sulawesi Selatan, bermula pada masa pemerintahan Lama Darmeng tahun 1631 sampai tahun 1634, yang memerintah berasaskan syariat Islam dengan mengucilkan bisu, pelarangan perjudian, minuman arak, dan kegiatan tahayul. Pemberontakan yang dilakukan oleh para bangsawan Bone dipimpin oleh Ibunda Lama Daremang Datu Patirohe Tenri Soloreng yang dibantu oleh Goa, yang dengan cepat merespon dengan melakukan invasi militer Bone takluk. Goa berhasil menjadikan tawanan Lama Daremang dengan 30.000 pengikutnya. Bone akhirnya menjadi koloni Goa yang menyebabkan masyarakat dan bangsawan Bone memiliki dendam yang berakar. Perang Makassar merupakan konflik terbuka yang dimulai sejak tahun 1615 ketika terjadi insiden penipuan terhadap bangsawan Goa di atas kapal VOC Enhuisen yang dikenal peristiwa Enhuisen, Kapten Kapal. Abraham Sterck dan Divires Komisaris VOC di Makassar mengundang pembesar Goa untuk bersilaturahmi di atas kapal. Bangsawan Makassar memenuhi undangan tersebut tanpa rasa curiga akan diserang dan ditawan. Inilah awal kebencian Goa terhadap VOC. Berselang setahun setelah peristiwa tersebut, kapal VOC kembali berlabuh bernama The Andrecht. Para awaknya diamuk, sehingga tewas semua. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Sul mengumumkan perang terbuka kepada Goa. Goa menanggapinya dengan perluasan wilayah kekuasaan ke daerah pelayaran dan perdagangan, utamanya Maluku dalam upaya mengusir VOC, penaklukan Kutai dan Bima pada tahun 1618. Upaya penaklukan Bima usaha menghadapi ancaman penetrasi VOC yang secara terbuka menyatakan perang dengan Goa pasca peristiwa Enhuisen dan The Andrecht. Goa pun berhasil mengislamkan Bima tahun 1621 dengan raja yang bergelar Islam Abdul Kahir. Islamisasi terhadap Bima mendapat keuntungan bagi Goa karena dalam Perang Makassar, Bima menjadi sekutu bagi Makassar dalam melawan VOC dan sekutunya. Peristiwa Enhuisen dan The Andrecht dan rentetan peristiwa yang mengikutinya, klimaks di tahun 1660 dengan awal meletusnya Perang Makassar. Belanda dapat menduduki benteng Panakukan di awal peperangan yang memaksa terwujudnya perjanjian tanggal 19 Agustus tahun 1660.
Dari draft perjanjian tersebut jelas menempatkan kerajaan Gowa pada pihak yang dirugikan. Pada 19 Agustus tahun 1667 VOC dan sekutunya menyerang Bantaeng dan Gelsong dengan meriam kapal dan berhasil melakukan pendaratan. Meskipun mendapat perlawanan sengit dari Gowa, lumbung pangan di Gelsong berhasil dibakar sebagai strategi untuk melemahkan perlawanan Gowa. Target berikutnya adalah Benten Barombong. Pada September dihujani tembakan meriam. Gowa membalasnya dengan meriam kaliber 18 pounders. Secara tidak terduga Arung Palaka dan pasukannya menyerang dari arah timur. Namun Gowa dapat mempertahankan Benten Barombong. Arung Palaka dipukul mundur. Sementara VOC belum mampu melakukan pendaratan langsung. Pada 3 September tahun 1667, armada VOC dan Bone berhasil mendarat di batu-batu selatan Benten Barombong, kemudian membuat tanggul pertahanan dari Barombong di selatan hingga Talo di utara. VOC dan Bone berhasil mendaratkan pasukannya di Sungai Aing. Pada 17 September tahun 1667 peperangan berlanjut, VOC dan Bone terus menyerang, namun pertahanan Gowa tetap kokoh. Bahkan Gowa mempersiapkan untuk menyerang Bone dengan 300 perahu yang berlayar dari Talo, Laut Ajataparang mendarat di Alita dan di sekitar Danau Tempe. Jelas ini menimbulkan kegelisahan bagi pasukan Bone yang hilang ketika mendengar berita bahwa pasukan Gowa berjumlah 1.000 yang akan dipimpin oleh Kar Enggarasi Spelman menempatkan armadanya di Talo untuk mencegah pasukan Gowa. Dalam pertempuran pada 26 Oktober tahun 1667, pasukan VOC berhasil memukul mundur pasukan Makassar hingga mendekati Benten Somba Upu. Hal itu menimbulkan kegusaran pada pasukan Makassar yang berada pada sejumlah benteng pertahanan hingga mengundurkan diri ke Benten Somba Upu yang merupakan benteng utama untuk mempertahankannya. Inilah saat yang tepat untuk menawarkan perundingan daripada melancarkan serangan atas Benten Somba Upu. Akhirnya Spelman mengirim sepucuk surat yang isinya menawarkan perundingan pada 29 Oktober tahun 1667. Dalam surat balasan Sultan Hasanuddin diusulkan gencatan senjata selama 3 hari untuk memikirkan tentang rencana perdamaian, dan permintaan gencatan senjata itu dikabulkan. Kemenangan Spelman dengan bantuan sekutunya Boni, Sopeng, Mandar, dan Luwu disambut dengan gembira oleh Batavia. Mereka berkeliling kanal-kanal di Batavia di atas perahu-perahu yang dihias. Tidak demikian keadaan yang dialami oleh Spelman dan kawan-kawan di Makassar. Spelman dalam suratnya pada 5 November tahun 1667 memberikan laporan kepada atasannya tentang keadaan dan semangat anak buahnya. Dikatakan Ik ben goed dan not gezond en sterk, saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya masih sehat dan kuat, namun sewaktu-waktu dapat dijangkiti penyakit. 182 serdadu dan 95 matros jatuh sakit. Demikian juga orang Bugis, Buton, dan Ternate menderita sakit perut. Perundingan mulai dilaksanakan pada 13 November tahun 1667 di Kampung Bungaya, dekat Barombong. Ketika tuntutan itu dibacakan, para utusan Makassar terlihat gempar karena sangat memberatkan. Tawar-menawar dalam perundingan itu terus berlangsung hingga dicapai kesepakatan untuk menandatangani butir-butir dalam perjanjian yang disodorkan oleh VOC pada 18 November tahun 1667. Perjanjian itu mewajibkan Makassar membongkar sebagian besar benteng, seluruh perdagangan rampar diserahkan ke VOC, menghentikan semua impor dari sumber-sumber lain selain VOC. Belanda mengusir orang-orang Portugis dan melepaskan negara bawahan baik pulau lain maupun di tanah Bugis. Dan pada tahun 1669 Sultan Hasanuddin turun tahta. Tatanan baru telah tercipta dengan tampilnya dua kekuatan besar di kawasan ini, Kerajaan Bone di bawah ketokohan Arung Palaka dan VOC dengan tokoh utama Spelman.